Bapak Ibu, selamat pagi, silakan duduk. Saya harus menenangkan diri sejenak. Pertama karena saya jarang sekali khotbah di kebaktian umum ya, jadi merasakan ketegangan yang sangat luar biasa. Biasanya ngobrol sama anak-anak remaja kan bisa santai, having fun gitu ya. Mau loncat-loncat juga mereka ya gak apa-apa, mereka diam aja sih. Ya. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, yaitu karena apa yang akan kita bicarakan hari ini bukanlah sesuatu yang mudah. Apa yang akan saya bawakan kepada kita hari ini adalah sebuah pergumulan yang sulit di dalam kehidupan manusia, di mana seringkali ketika kita masuk ke dalam pergumulan seperti itu, kita tidak punya jawaban. Kita mencari-cari jawabannya dan kita tidak menemukannya. Sehingga hari ini khotbah ini tidak akan memberikan jawaban apapun kepada Bapak Ibu di dalam pergumulan yang Bapak Ibu alami bersama dengan Tuhan. Tetapi paling tidak khotbah ini ingin mengundang dan mengajak Bapak Ibu untuk masuk bersama-sama ke dalam sebuah perjalanan yang tidak mudah bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menemukan bagaimana Yesus sungguh-sungguh hadir menjadi satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita ketahui itu hanya teori di dalam pikiran kita. Kebenaran yang kita imani begitu saja, tetapi tidak pernah kita alami secara pribadi di dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose 1. Kita akan melanjutkan eksposisi dari Kolose 1. Kolose 1 ayat 24 sampai yang ke-29. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Di situ LAI memberikan judul pelayanan dan penderitaan Paulus ya. Saya akan membacakan bagi kita semua Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah kasus yang nyata, yaitu seorang wanita, dia mengalami dengan kehamilan 8 minggu. Ia mengalami pendarahan selama 3 hari berturut-turut. Lalu ia mengumpulkan potongan-potongan jaringan yang tidak habis-habis keluar dari tubuhnya. Kemudian bersama dengan seorang sahabatnya, ia menguburkan potongan-potongan jaringan yang penuh dengan darah itu di halaman belakang rumahnya. Dan ternyata itu adalah kegugurannya yang keempat kali. Pengalaman yang begitu berat membuat sang ibu meratap, menangis dengan hebatnya, bahkan di saat itu adalah hujan yang sangat lebat dan dia justru menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa hopeless, tidak mungkin saya masih bisa punya harapan terhadap masa depan. Usia saya sudah segini, ini udah keguguran yang keempat kali, tubuh saya udah tidak sanggup untuk mengandung dan melahirkan anak. Dan dia menyalahkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa tubuhku ternyata adalah tempat kematian anak-anakku. Dan akulah pembunuhnya. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Dia merenung sekali. Apa yang salah selama ini? Apakah selama ini saya salah makan? Apakah selama ini karena alkohol yang saya konsumsi? Apakah selama ini karena saya tidak berolahraga dan sebagainya sehingga saya harus mengalami seperti itu? Dan wanita itu bertanya, bagaimana saya dapat melihat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang begitu suram di dalam hidupku? Bapak Ibu, kasus yang kedua. Ada seorang wanita muda yang sangat muda, dia begitu mencintai Tuhan. Wanita itu begitu bertekad untuk menjaga kesucian perawannya sehingga ia bisa tetap hidup sebagai perawan sampai dia menikah nantinya. Tetapi nasib buruk menimpa hidupnya
Karena saat ini ia harus mengandung seorang bayi akibat kejahatan pemerkosaan yang dialaminya. Ia bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal seperti ini terjadi kepadaku? Aku ingin mempersembahkan seluruh tubuhku di dalam kesucian, masuk ke dalam pernikahan bersama dengan pasanganku yang juga sama-sama mencintai Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi kepadaku? Sehingga bukan saja saya sudah mengalami pemerkosaan, tetapi sekarang saya harus melahirkan anak yang dimana wajahnya setiap kali saya lihat, saya akan mengingat pelaku kejahatan itu. Dan itu menimbulkan trauma yang luar biasa kepada gadis muda ini. Dan dia tidak bisa melakukan aborsi. Kenapa? Karena dia adalah wanita yang taat. Dan dia percaya ketika dia melakukan aborsi, maka itu sama dengan tindakan yang membunuh. Dan itu berdosa di hadapan Tuhan dan dia tidak mau melakukan hal seperti itu. Kasus yang ketiga Bapak Ibu, mungkin kasus yang cukup lebih dekat dengan kehidupan kita dan beberapa jemaat di gereja kita. Ada seorang ibu yang rajin pelayanan, dia mengalami kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Awalnya kankernya belum separah itu dan dia berharap bahwa Tuhan betul-betul mengadakan mukjizat dan dia bisa mengalami kesembuhan. Dan tentu saja sang ibu yang punya anak, dia tidak siap meninggalkan anaknya dan berjanji, Tuhan saya akan makin giat melayani Tuhan kalau Tuhan menyembuhkan saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan sempat tanda kutip memberikan pemulihan dan dia bisa mengalami itu. Tetapi itu hanya sebentar. Setelah itu beberapa waktu kemudian kanker kembali menyerang tubuh dia dan seluruh tubuh dia digerogoti oleh sel kanker. Dan dokter sudah memvonis waktu Anda tinggal sebentar lagi. Dan dia bertanya kepada Tuhan, mengapa harus dia yang mengalami sakit? Mengapa bukan orang-orang yang jahat, yang jauh daripada Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan? Mengapa bukan mereka yang mengalami sakit? Mengapa harus saya yang mau melayani Tuhan seumur hidup saya, sedangkan saya masih punya keluarga yang akan saya tinggalkan? Mengapa harus saya yang mengalami penderitaan semacam itu? Bapak Ibu, 3 kasus yang kita lihat itu hanyalah 3 dari sekian banyak kasus di mana kita di dalam pergumulan kita itu kita bertanya mengapa kepada Tuhan. Boleh ya bantu dengan next ya. Dan kita tidak mendapatkan jawabannya. Karena pergumulan-pergumulan semacam itu memang bukan ada pergumulan yang mudah sekali untuk kita jawab. Dan sehingga itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana orang yang mengalami penderitaan semacam itu dia masih dapat melihat Tuhan? Dan bagaimana kita yang mengenal orang-orang seperti itu, khususnya kita sebagai orang Kristen, bisa memberikan tanggapan atau respons yang baik kepada mereka yang sedang menggumulkan penderitaan semacam itu. Bapak Ibu, berikut adalah beberapa jawaban orang Kristen pada umumnya. Kita bisa berkata kepada mereka yang sedang menderita, Tuhan punya rencana yang baik kok dalam hidupmu. Gak apa-apa ya, sabar ya, badai ini pasti berlalu kok. Tetap percaya dan bersandar saja pada Tuhan. Tuhan itu menjanjikan pelangi sehabis hujan. Penderitaan yang kamu alami saat ini cuma sementara. Karena setelah itu pelangi akan datang dan kamu akan melihat bahwa Tuhan betul-betul baik di dalam hidupmu. Bapak Ibu, kira-kira mereka yang sedang mengalami penderitaan sehebat itu menolong gak jawaban-jawaban seperti itu? Enggak ya? Kita bisa dengan cepat untuk mengatakan bahwa jawaban-jawaban seperti ini tidak menolong. Ya saya tahu, tapi mengapa Tuhan, mengapa harus saya, dan mengapa harus kejahatan yang saya alami? Kalau misalnya saya susah sedikit ya sudahlah, tetapi masalahnya saya mengalami penderitaan sebesar itu loh. Dan Bapak Ibu yang lebih celaka lagi adalah jawaban yang ada di sisi kanan ya dari presenter ini. Ketika kita berkata kepada mereka yang sedang menderita, sabar ya, ini ujian dari Tuhan. Hah? Ujian dari Tuhan? Kamu mengatakan penderitaan yang saya alami ini itu ujian dari Tuhan. Berarti Tuhan jahat dong. Membiarkan saya mengalami pemerkosaan dari orang-orang yang begitu keji terhadap saya. Padahal saya ingin mempersembahkan tubuh saya bagi Tuhan. Kok bisa Tuhan membiarkan saya mengalami ujian seperti itu? Wow, jawaban seperti apa itu Bapak Ibu? Apalagi kalau kita menjawab, kamu pasti punya dosa yang kamu sembunyikan. Ayo, akui dosamu. Supaya kamu bisa dibebaskan dari kutukan si jahat. Atau misalnya kita menjawab, jangan mempertanyakan Tuhan. Apapun yang kamu alami itu semua sudah kedaulatan Tuhan. Wah, jadi saya gak boleh bergumul dengan Tuhan dong. Saya gak boleh meratap, saya gak boleh menangis, saya gak boleh protes sama Tuhan dong kalau seperti itu. Atau kita menjawab mereka, hati-hati, itu suara iblis, jangan didengarkan. Padahal itu adalah perasaan kita yang menderita karena mengalami begitu banyak kesulitan di dalam hidup. Bapak Ibu, entah mereka yang menderita atau kita yang melihat teman-teman kita yang menderita, itu
adalah berbicara tentang cara kita melihat. Dan hari-hari kedepannya saya akan membahas topik ini lebih lanjut, tetapi di sini saya akan membawa kita untuk melihat sedikit bahwa di dalam realitas kita bisa melihat itu dari dekat atau dari jauh. Dan seringkali Bapak Ibu penghakiman itu terjadi karena kita itu tidak berusaha untuk melihat dari dekat pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh saudara seiman kita. Kalau kita melihat dari jauh maka kita akan berkata, ya bukan hanya Anda yang menderita, yang lain juga menderita kok. Bahkan kalau kita melihat mereka yang menderita dengan begitu hebat, kita bisa berpikir, wah bukan hanya Anda, tetapi coba baca koran deh. Begitu banyak mereka yang lebih susah daripada Anda. Harusnya Anda bersyukur dong tidak mengalami penderitaan sehebat itu. Nah itu adalah mentalitas orang yang melihat dari jauh dan tidak berusaha untuk melihat dari dekat pergumulan yang berat yang dialami oleh seseorang yang sampai mungkin membuat dia tidak ingin lagi menjalani hidup di dalam dunia ini. Atau yang kedua Bapak Ibu, kita melihat hanya satu sisi saja sehingga kita begitu sempit di dalam menilai pergumulan sesama kita. Ketika seseorang hari ini mungkin tiba-tiba dia tidak lagi ke gereja. Atau dia tiba-tiba hilang dari cross, tidak bisa dihubungi. Terus kita tanya, kenapa sih? Enggak, saya udah gak mau dan seterusnya. Lalu kita menghakimi dia dan mengatakan, wah kamu sudah kurang beriman. Tidak benar ini orang yang sudah tidak mau pergi ke gereja. Atau tiba-tiba ada teman-teman kita yang hari ini, hari Minggu jadi harus masuk kantor. Lalu kita menghakimi, masa hari Minggu masuk kerja sih? Harusnya kamu berani tolak dong atau cari pekerjaan yang lain deh. Tuhan harus diutamakan, pokoknya hari Minggu adalah hari Sabat, khususkan itu bagi Tuhan. Berani dong beriman, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan Anda. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat hanya satu sisi, ya sudah itu saja yang kita lihat dan kita akan menghakimi saudara kita. Tetapi ketika kita berusaha melihat dari sisi yang lain, maka kita baru bisa menemukan, dia lagi menderita hebat. Dia lagi mengalami krisis keuangan yang luar biasa. Atau ada anggota keluarga dia yang butuh sekali kekuatan dan seterusnya finansial sehingga dia harus bekerja lebih dan seterusnya. Dan itu adalah pergumulan yang tidak mudah ketika kita hanya melihat dari satu sisi. Atau yang terakhir Bapak Ibu, dan ini yang menarik, yaitu melihat dari kesadaran yang baru. Ini artinya selama ini mungkin kita itu salah melihat atau kita gagal untuk melihat. Kita buta, mata kita itu ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa melihat pergumulan yang diderita oleh orang lain. Bapak Ibu, saya pernah menghakimi teman-teman yang mengalami depresi yang berat. Dan mereka harus pergi ke psikiater dan seterusnya. Dan saya pada waktu itu merasa diri sebagai orang Kristen yang sangat militan. Saya berkata kepada teman saya, lu itu masalah mindset bro, itu masalah mindset. Yang kamu perlukan itu adalah ketahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Belajar firman Tuhan baik-baik. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu yang indah bagi hidupmu. Harusnya kamu tidak akan mengalami depresi seberat itu dong. Apalagi cari psikiater, dikasih obat, buat apa? Bukan itu jawaban hidupmu. Apa yang kamu perlukan sebetulnya adalah iman yang semakin kuat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya sendiri pernah mengalami depresi yang berat, kronis, dan saya ingin bunuh diri selama bertahun-tahun, disitulah saya baru sadar, terbuka mata saya untuk melihat, seberat ini loh pergumulan mereka yang mengalami depresi. Itu bukan masalah, saya tahu Tuhan, kenal Tuhan atau tidak. Saya tidak kehilangan iman saya, tapi saya tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini yang terlalu berat bagi saya. Dan seketika ketika mata kita terbuka, maka segalanya itu menjadi berbeda. Dan inilah Bapak Ibu, pergumulan ketika mata kita melihat realitas yang begitu suram, begitu gelap, dan itu membuat keyakinan iman kita itu menjadi runtuh. Seketika iman kita itu luntur, kita tidak tahu bagaimana lagi harus berpegang kepada iman kita di hadapan Tuhan. Kita tidak punya kata-kata untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman yang kita alami di dalam hidup kita. Dan seketika juga dunia kita itu menjadi runtuh. Hari itu kita menjadi orang yang berbeda sekali. Mungkin udah tidak mau lagi ke gereja, mungkin jadi takut berelasi dengan siapapun, mungkin udah mau berdoa aja udah jadi susah sekali. Dan Bapak Ibu, saya suka sekali dengan patung ini gitu ya. Itu adalah seorang pemahat yang internasional yang cukup terkenal namanya George Trix. Dia memahat sebuah patung yang dia berikan judul nama Broken. Dia menggambarkan itu patung manusia menyerupai manusia, kemudian dia mengalami pecahan-pecahan, retakan-retakan di dalam tubuhnya. Dan yang indah itu adalah kita itu dibuat untuk merasakan bahwa
patung ini mungkin seperti kita yang ketika mengalami keruntuhan di dalam hidup kita, kita berusaha untuk mengambil lagi kepingan-kepingan itu dan menyatukannya di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu lihat, tangannya itu tidak sampai menyentuh kepada kepingan itu. Sehingga membuat kita bertanya-tanya, mungkinkah ketika kita mengalami penderitaan sehebat itu, kita masih bisa memungut kembali pecahan-pecahan dari diri kita yang sudah terjatuh. Bapak Ibu, perikop hari ini yang kita baca sebetulnya memberikan kepada kita kebenaran yang bisa kita gumulkan bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu menemukan nggak ada sebuah keanehan ketika Bapak Ibu tadi saya membacakan bagi Bapak Ibu di dalam ayat ke-24 ketika Paulus berkata, aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Hah? Paulus gak salah. Paulus mau menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Emangnya penderitaan Kristus selama ini kurang? Kita sebagai orang Kristen sampai hari ini percaya apa yang Kristus sudah berikan kepada kita melalui pengorbanannya di atas salib. Itu sudah final, itu sudah lengkap dan itu sudah selesai. Sedangkan Paulus berkata, saya menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Emang apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Kalau penderitaan Kristus kurang, maka itu berarti karya Kristus di atas kayu salib itu belum selesai dan kitalah gereja Tuhan harus melanjutkannya. Wow, omong kosong apa ini Paulus? Apakah Anda benar dengan teologi Anda seperti itu? Tetapi Bapak Ibu, ternyata kalau misalnya kita mempelajari lebih lanjut untuk melihat bahasa aslinya, kita baru bisa memahami sebetulnya kalimat ini itu bukan berbicara apa yang kurang pada penderitaan Kristus, melainkan apa yang kurang berkenaan dengan penderitaan Kristus. Dan dua kata yang Paulus gunakan ini menolong kita untuk memahami lebih lanjut. Yang pertama adalah di dalam tubuhku dan nanti yang kedua untuk tubuhnya. Itu yang akan kita lihat hari ini gitu ya. Pertama-tama Paulus berkata, aku menggenapkan di dalam tubuhku apa yang kurang berkenaan dengan penderitaan Kristus. Nah itu adalah terjemahan yang lebih tepat. Maksud Paulus adalah sebetulnya begini, tidak ada yang kurang kok dengan penderitaan Kristus. Tetapi sebetulnya yang kurang adalah pengalaman saya untuk mengalami penderitaan Kristus itu di dalam tubuh saya itu sendiri. Itu yang kurang. Dan saya berikan contoh kepada Bapak Ibu seperti ini. Sebuah contoh yang dekat sekali dengan kita. Yaitu relasi di antara orang tua dan anak. Orang tua yang punya anak pasti tahu apa rasanya berkorban untuk anak kita. Betul ya? Bapak Ibu yang sudah punya anak atau guru-guru pun sama. Banyak sekali pengorbanan yang guru-guru lakukan buat anak-anak kita. Kita tahu kok pengorbanan yang sudah kita lakukan kepada mereka dan kita mengajarkan mereka bahwa kamu harus tahu betapa susahnya orang tuamu cari duit buat kamu. Jangan main-main di sekolah, betul kan? Guru-guru biasa kita mengajarkan begitu ke anak-anak kita. Dan orang tua pun mengajarkan kamu harus tahu papa, mama cari uang itu susah. Kamu jangan main-main. Suatu hari lu nanti baru ngerti apa susahnya cari uang. Wah, anak-anak yang mungkin selama ini tahu, iya, papa mama susah cari uang gitu ya, berkorban untuk saya. Tetapi selama ini apakah mereka betul-betul memahami di dalam tubuh mereka sendiri penderitaan, pengorbanan orang tua yang sudah dicurahkan bagi mereka? Kita sebagai orang dewasa bisa mengatakan tidak. Anda masih terlalu kecil, belum mengecap asam pahit garam kehidupan segala macam itu ya. Ketika suatu hari kamu lulus sekolah, kamu kerja baru tahu, susah sekali cari kerja. Sudah kerja, baru tahu kamu ditekan oleh bos, gaji gitu-gitu aja, baru tahu susahnya cari kerja. Tapi orang tua pun akan tahu, itu pun belum cukup. Kamu belum berkeluarga, kamu belum punya anak. Setelah kamu berkeluarga, kamu baru punya anak, kamu baru tahu rasanya saya masih harus kerja sambil dengerin kamu teriak mau ini itu dan seterusnya. Susahnya bukan main. Itu adalah sesuatu yang kita sebagai anak-anak belum bisa alami. Tetapi suatu kelak hari ketika kita menikah dan punya anak, kita baru bisa mengalami di dalam tubuh kita penderitaan, pengorbanan, cinta yang orang tua berikan kepada kita. Kira-kira ilustrasinya seperti itu Bapak Ibu. Dengan kata lain Bapak Ibu ini mau mengatakan bahwa seringkali kita itu hanya tahu kok, Kristus menderita bagi saya. Tetapi kita apakah betul-betul mengalami penderitaan Kristus secara nyata di dalam tubuh kita? Dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk berbagian di dalam penderitaannya. Agar kita pun bisa mengalami bersama-sama kebangkitannya, kuasa kebangkitannya, kemuliaannya. Janji-janji yang mau dia berikan kepada kita, itu akan dia curahkan ketika kita mau menderita bersama-sama dengan dia. Itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristen.
Dan Bapak Ibu, ketika kita berbagian di dalam penderitaan Kristus, itu membawa kita bukan hanya bisa mengalami, itu membawa kita bisa mengalami bahwa Kristus juga berbagian di dalam penderitaan kita. Bukan hanya membawa kita itu berbagian di dalam penderitaan Kristus, tetapi sebaliknya juga kita pun merasakan bahwa Kristus hadir untuk menderita bersama-sama dengan kita. Dan kenapa kebenaran ini penting Bapak Ibu? Kebenaran ini penting karena di dalam dunia yang sudah dirusak oleh dosa dan kejahatan, cinta itu hadir di dalam bentuk menderita bersama. Cinta hadir di dalam dunia yang berdosa dan penuh dengan kejahatan ini dalam bentuk menderita bersama. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita tahu kok bahwa Tuhan itu mencintai kita. Tetapi kalau kita belum sampai mengalami Tuhan itu mencintai kita lewat penderitaannya, maka semua pengetahuan kita itu hanya omong kosong. Kita gampang sekali mengatakan Tuhan cinta saya, apalagi kita menyanyikan itu berulang-ulang di dalam minggu ketika kita beribadah setiap minggu begitu ya. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta saya. Tetapi apakah kita betul-betul mengalami cinta Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita? Karena itu akan mengubah segalanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk tubuhnya yaitu gereja, Paulus mau mengatakan bahwa ia datang menderita untuk memenuhi apa yang kurang berkenaan dengan penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu untuk gerejanya. Apa yang kurang dari penderitaan Kristus Bapak Ibu? Ada yang kurang. Yang kurang hari ini dari penderitaan Kristus adalah kehadiran tubuh Kristus secara fisik untuk menderita bersama-sama dengan kita. Dan itu perlu diwakilkan oleh kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah untuk mau hadir menderita bersama dengan saudara seiman kita atau sahabat-sahabat kita di dalam dunia ini. Kristus tidak lagi hadir secara melalui tubuh fisiknya untuk menderita bersama dengan kita. Tetapi ia mau kita gereja Tuhan hadir secara fisik untuk menderita bersama mereka yang menderita dan mengalami begitu banyak luka. Sehingga ini menjadi panggilan kita Bapak Ibu. Sama seperti Kristus hadir bersama dengan kita, maka itu juga panggilan kita untuk hadir bersama dengan yang lain. Dan lewat penderitaan kita itulah, maka kita tidak hanya dapat mengalami Kristus berbagian di dalam penderitaan kita, tetapi lewat penderitaan kita, ketika kita hadir bersama dengan saudara seiman kita yang menderita, di situ kita juga dapat membawa misteri dari penderitaan Kristus untuk masuk ke dalam penderitaan yang mereka alami. Ini membawa kita kepada sebuah pemahaman yang sangat indah Bapak Ibu. Bahwa di dalam penderitaan, apa yang kita butuhkan itu sebetulnya bukan kata-kata. What we need in suffering is not sentence, but presence. Apa yang kita butuhkan ketika menderita, itu bukanlah kata-kata yang mungkin mau menenangkan kita dan sebagainya. Mungkin kata-kata itu tidak sanggup untuk menjawab itu. Tetapi yang kita butuhkan ketika kita menderita itu adalah the presence of God. Atau the presence dari orang lain, saudara seiman kita, keluarga kita yang mengasihi kita. Ketika kata-kata tidak mampu menjawab mengapa penderitaan dialami, kita butuh kehadiran yang lain yang dapat membawa misteri kehadiran Kristus untuk bekerja di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang kita butuhkan itu mungkin bukanlah pribadi yang dapat memberikan kepada kita jawaban. Jawabannya mau seindah apapun, selogis apapun, seberapa itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Mungkin bukan itu yang pertama-tama kita butuhkan ketika kita bergumul di dalam penderitaan. Tetapi yang pertama-tama kita gumulkan mungkin adalah kehadiran pribadi yang dapat menjadi jawaban dan solusi bagi setiap pergumulan kita. Dan itu adalah apa yang Paulus beritakan dan apa itu yang menjadi pelayanan Paulus, yaitu membawa misteri daripada Kristus untuk datang bagi gereja Tuhan, bagi dunia ini. Ngomong-ngomong tentang misteri Kristus, apa sih misteri itu Bapak Ibu? Misteri Kristus itu adalah tentang bagaimana ia itu datang menjadi jawaban bagi dunia. Kalau kita berbicara tentang misteri, itu berarti bahwa ia itu selama ini ada. Misteri selama ini ada, tetapi mungkin selama ini tersembunyi dari kita karena kita belum dapat melihatnya. Misteri itu juga dapat berarti bahwa mungkin selama ini kita salah melihat atau asumsi kita keliru. Apa yang kita pikir kita tahu tentang Tuhan ternyata itu salah selama ini. Kita mengatakan Tuhan baik kok, Tuhan pasti selalu menyediakan segala yang kubutuhkan. Kata siapa? Tuhan memang baik. Tuhan memang akan menyediakan segala sesuatu yang Anda butuhkan. Tetapi mungkin tidak seperti asumsi yang Anda pikir. Sebagaimana Tuhan ingin berikan itu kepada Anda. Mungkin ada yang keliru di dalam cara berpikir kita yang menghalangi kita untuk melihat misteri Kristus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ketika misteri itu tersingkap Bapak Ibu, maka disitulah momen di mana eureka terjadi, mata kita terbuka dan kita bisa melihat Kristus sebagai jawaban dari pergumulan hidup kita yang nyata. Bapak Ibu,
pesan firman Tuhan kepada kita hari ini dapat saya simpulkan di dalam kalimat ini. Derita datang untuk membunuh kata-kata, melunturkan iman, dan juga meruntuhkan dunia kita. Ketika kita mengalami penderitaan, seakan-akan kita tidak lagi punya kata-kata. Kata-kata kita itu terbungkam. Apapun yang mau kita lontarkan, semuanya itu tampak seperti kata-kata yang kosong, tong yang nyaring bunyinya. Dan derita itu melunturkan iman kita, sehingga membawa kita tidak tahu lagi bagaimana saya hari ini harus berpegang dengan iman kepada Tuhan. Dan derita itu akan meruntuhkan dunia kita, sehingga kita merasa hari-hari kita itu akan berlalu dengan berantakan, dan kita tidak tahu bagaimana menata hidup kita hari lepas hari. Tetapi anugerah Tuhan bagi kita adalah ini, Bapak Ibu. Kristus datang supaya kita dapat melihat hidup. Kristus datang supaya kita memiliki kemungkinan untuk tetap bertahan, menjalani kehidupan yang meskipun penuh dengan penderitaan, meskipun kita kehilangan kata-kata, kita tidak mampu menjelaskan apapun tentang pengalaman kita. Kita tidak mampu memahami apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi di situ kita masih mampu melihat kemungkinan untuk bertahan di tengah-tengah situasi seperti itu. Ketika iman kita sudah tidak lagi berbentuk, kita tidak tahu apa lagi yang bisa kita pegang daripada Tuhan. Tetapi di situ kita merasakan dan kita bisa melihat bahwa memang bukan tangan saya yang memegang Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang selama ini memegang saya dengan erat dan tidak membiarkan saya itu menjadi goyah. Dan ketika dunia kita berserakan, kita masih mampu untuk bertahan menjalani hari-hari kita. Tetap survive hari lepas hari. Itu adalah anugerah bagi kita, Bapak Ibu. Anugerah yang begitu realistis bagi kita. Dan bottom line-nya, Bapak Ibu, Yesus datang sehingga kita itu tidak mengalami bahwa kita itu rusak atau kita itu hancur. Tetapi kita dapat mengalami terobosan kepada sebuah kehidupan yang semakin kaya di dalam cinta. Dan mengalami juga kepenuhan cinta itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Kabar baiknya, Bapak Ibu, apa yang sudah dilihat oleh kita tidak bisa tidak dilihat lagi. Kadangkala frase ini seringkali berkonotasi negatif. Artinya begini, Bapak Ibu, ketika kita tidak pernah tahu bahwa kita diselingkuhi, mata kita itu buta. Tapi ketika kita sudah tahu, selama ini kita diselingkuhi loh, selama ini kita difitnah dari belakang loh, selama ini kita disakiti loh. Di situ mata kita terbuka, dan ketika mata kita terbuka, kita sudah gak bisa menutupnya, kita sudah tahu bahwa saya tersakiti sama orang itu gitu loh. Ya kan? Tetapi anugerah bagi kita, Bapak Ibu, yaitu bahwa hal ini juga berlaku di dalam sisi yang sangat positif. Yaitu ketika Tuhan Yesus membuka mata kita untuk bisa melihat kehidupan, mata kita sudah tidak bisa ditutup lagi. Susah. Tetapi Yesus berjanji kepada kita, carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu adalah kabar baik Kristus bagi kita. Yaitu bagaimana terang Kristus itu datang untuk menunjukkan kepada kita seni bagaimana kita dapat bertahan dan berjalan di tengah-tengah kegelapan kita. Wander in darkness, berkelana di dalam kegelapan. And you will wonder in Jesus. Dan kita pun akan terkagum-kagum, terkejut-kejut dengan anugerah yang Yesus berikan kepada kita. Bapak Ibu, resolusi bagi kita melalui perenungan firman hari ini adalah ini. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang sulit untuk dijawab, Bapak Ibu yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah, Bapak Ibu tidak perlu merasa bersalah atau merasa jauh dari Tuhan ketika Bapak Ibu mulai ragu. Terima kasih. Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu ruang untuk bergumul. Tuhan itu baik kok. Tuhan itu sabar dengan kita. Dia memberikan kepada kita ruang untuk bertanya, untuk protes kepada Tuhan. Kenapa hal seperti ini terjadi? Anda tidak perlu takut, Anda jauh daripada Tuhan. Malahan ketika Anda berani protes kepada Tuhan, berani bergumul dengan Tuhan, disitulah Anda akan merasakan betapa dekatnya Anda dengan Tuhan saat itu juga. Maka tinggalkanlah keyakinan bahwa Anda paham betul siapa Tuhan dan bagaimana Ia harus bekerja di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk membongkar keyakinan kita. Mungkin selama ini kita keliru. Kita tidak betul-betul paham Tuhan di dalam hidup kita.
Tetapi ketika Tuhan mau membongkar itu semua dan membangun sebuah iman yang lebih kuat, mari izinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Karena bukan kepastian yang dapat membuat kita itu melihat, melainkan kepercayaan. Dan itulah yang Tuhan nyatakan kepada Thomas ketika ia berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena lewat percaya itulah mata kita akan dibukakan dan kita akan melihat kemungkinan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Dan Bapak Ibu, bagi Anda yang tidak sedang bergumul tetapi mau menjadi sahabat bagi mereka yang sedang bergumul dan menderita, kehadiran itu berbicara lebih banyak ketimbang kata-kata. Anda tidak perlu hadir untuk memberikan begitu banyak saran, apalagi kalau orang sakit kita suka kasih tahu, kamu jangan makan ini ya, harus cari dokter ini. Waduh, jadi terlalu banyak cerewetnya gitu ya. Tetapi mungkin yang orang butuhkan itu cuma kehadiran kita kok. Kita peduli, kita datang menunjukkan bahwa kamu temanku, aku mendoakan kamu, aku mencintai kamu. Kamu tidak sendirian kok dalam pergumulan yang kamu rasakan. Mungkin hanya itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Dan mari kita berikan itu kepada sesama kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika kita bisa memberikan kehadiran cinta itu kepada sesama kita, itu bukan hanya berbicara tentang sesama kita merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, bukan hanya itu. Tetapi kita yang menemani pun akan dikejutkan dengan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita sendiri pun akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya akan menutup dengan menyampaikan 4 hal. Yang pertama adalah di dalam pergumulan saya secara pribadi. Ketika saya mengalami depresi yang sangat berat, setiap hari itu adalah neraka bagi hidup saya. Saya mau mati. Saya mau mati. Kenapa? Karena saya tidak mau lagi hidup menderita di dalam dunia ini. Yang saya inginkan adalah Tuhan Yesus. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja saat ini juga. Boleh gak saya mengakhiri hidup? Kalau saya loncat dari gedung lantai 16B, saya ingat apartemen setinggi itu, Tuhan Yesus ampuni saya. Karena saya melakukannya bukan karena saya tidak beriman kepada Tuhan, tapi saya mau melakukannya supaya saya hari ini bisa mengalami anugerah itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, pergumulan yang tidak mudah itu membawa saya sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu bertanya apakah sampai hari ini saya masih pernah memikirkan untuk bunuh diri, saya akan jujur menjawab, masih. Kadang-kadang gejala-gejala depresi itu masih bisa muncul. Kadang-kadang saya masih ingin sekali untuk bunuh diri. Tetapi anugerah Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja, sehingga Tuhan membukakan sebuah kebenaran. Ini yang saya lihat secara pribadi, yang tentu mungkin berbeda dari Bapak Ibu. Bahwa hari ini saya memahami cinta itu sebagai luka yang membuka celah bagi anugerah untuk masuk dan mengubah hidup itu menjadi indah. Orang-orang kadang-kadang bertanya, Son, ketika kamu ingin mati, apakah kamu masih bisa melihat hidup itu indah? Nah, saya hari ini berkata, iya. Karena saya merasakan anugerah Tuhan sudah menembus masuk ke dalam celah-celah di dalam luka hidup saya untuk menunjukkan bahwa life is beautiful no matter what. Meskipun saya ingin mati, saya tetap dapat melihat bahwa hidup itu sungguh indah. Nah, saya ingin menikmatinya, menjalaninya penuh dengan makna bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup saya bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, 3 hal lain kita akan melihat bagaimana konklusi dari, mungkin bukan konklusi ya, tetapi bagaimana dari 3 kasus saudari kita. Apakah mereka menemukan jawaban di dalam pergumulan mereka. Yang pertama, seorang ibu yang mengalami keguguran 4 kali. Bersama dengan sahabatnya adalah seorang teolog yang sangat pakar. Dia menemukan bahwa iya, tubuh dia itu mengalami keguguran berulang-ulang. Mungkin selayaknya sebuah kuburan bagi anaknya sendiri. Tetapi dia menemukan jawaban ketika dia merenungkan bahwa di dalam konsep Allah Tritunggal, ketika Yesus mati di atas kayu salib, di situ pun Allah Tritunggal mengalami kematian di dalam rahimnya. Dan dia merasakan, wow Tuhan, saya tidak sendiri loh. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, di situ Allah Tritunggal pernah mengalami kematian anak yang dikasihinya. Tetapi anak itu dibangkitkan. Dan begitu juga anakku, kelak masih punya pengharapan. Bapak Ibu, bagaimana dengan wanita muda yang dia diperkosa dan dia harus melahirkan anak dari pelaku kejahatan itu?
Ibunya begitu mencintai dia dan menguatkan dia, dan dia menemukan jawaban ketika ibunya berkata kepada dia, "Hai anakku, di mata dunia memang kamu sudah tidak lagi perawan. Tetapi di mata Tuhan Yesus, kamu selalu perawan kok. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu betapa kamu menjaga tubuhmu, kesucian tubuhmu untuk masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Tuhan Yesus menilai kamu perawan sampai selama-lamanya." Dan itu menguatkan dia. Ya Tuhan, kalau begitu saya masih bisa menikah. Kalau begitu saya masih dicintai oleh Tuhan. Dan jawaban itu menguatkan dia. Meskipun ya tentu Bapak Ibu tahu pengalaman hidup dia tidak akan berakhir. Kemudian yang ketiga, itu sebetulnya adalah pengalaman dari saudari kita yang sangat dekat, yaitu almarhum Ciulia, yang sebagian besar dari kita sudah kenal. Itu adalah masa-masa terakhir ketika saya mengunjungi almarhum Ciulia sebelum dia meninggal. Dan Ciulia akhirnya berkata kepada saya, "Pak Wilson, saya hari ini tidak berani loh tanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa ya biarkan saya mengalami ini tetapi orang lain tidak. Karena setelah saya melihat ke belakang, saya bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus begitu baik sama saya. Dan itu sudah cukup." Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan terhadap diri Ciulia itu ada di mana. Saya tidak bisa melihatnya. Tetapi Ciulia lah yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan untuk bisa melihat itu. Dan dia bisa menyerahkan hidupnya dengan damai kepada Tuhan. Dan kisah itu adalah kisah yang saya tidak paham. Tetapi kisah itu tidak pernah berhenti untuk menginspirasi dan menjadi berkat bagi saya. Bahwa apapun yang kita alami, alamilah cinta Tuhan. Maka mata kita akan melihatnya dan hidup kita akan berbeda. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu sebagai respons dari perenungan firman Tuhan hari ini. Bahwa sesungguhnya kita punya seorang sobat yang sejati, yaitu Yesus yang selalu hadir menemani kita di dalam pergumulan, apapun pergumulan kita. Yesus hadir bersama dengan kita, meskipun kita kehilangan kata-kata, meskipun iman kita itu luntur, meskipun dunia kita itu runtuh, tetapi Ia hadir untuk membawa kita melihat kemungkinan hidup yang baru, hidup yang bahagia, hidup yang penuh dengan makna dan arti meskipun di tengah-tengah penderitaan. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hati kita, kita tidak akan putus asa. Pada Tuhan kita dapat berseru, karena tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susah kita. Yesus kan kuatkan kita dapat berdoa kepadanya. Mari kita nyanyikan bait kedua. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa. Pada Tuhan berseru, tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku.
Hatimu sentosalah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu, di dalam pelukan Tuhan Yesus, hati kita sentosa. Hanya itu yang kita butuhkan ketika kita mengalami pergumulan, apapun pergumulan itu. Karena Dia adalah pribadi yang mengenal isi hati kita. Dia adalah pribadi yang tahu apapun yang menjadi pergumulan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita meskipun dunia ini meninggalkan kita. Sebelum saya menutup di dalam doa, Bapak Ibu ambillah waktu sebentar untuk menghayati kasih Tuhan dan mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, izinkan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam sebagai Allah yang selalu peduli akan setiap pergumulan kami. Bawa kami ya Tuhan semakin menyelami kebenaran dan anugerah-Mu yang begitu ajaib. Karena seringkali ya Tuhan, ketika kami mengalami penderitaan, kami dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kami dikuasai oleh perasaan kehilangan. Kami dikuasai oleh dosa di dalam diri kami, kebencian dalam diri kami, amarah di dalam diri kami. Sehingga itu membuat kami luput dari anugerah yang bisa kami saksikan, yang ternyata ada bersama dengan kami selama ini. Tuhan, bukalah mata kami, sehingga hari demi hari, tahun demi tahun, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami mampu melihat terang Kristus yang menuntun kami untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga hidup kami ya Tuhan bisa mengalami begitu besarnya kekuatan untuk bisa bertahan. Dan hidup kami pun boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Dan kami pun mau bersama-sama ya Tuhan untuk menyaksikan misteri Kristus itu bagi dunia yang penuh dengan luka ini. Sehingga ketika saudara-saudari seiman kami dapati mereka sedang bersusah hati, di situ pun kami boleh hadir bagi mereka untuk menguatkan mereka. Mungkin bukan lewat kata-kata kami, tetapi lewat kepedulian cinta kami yang mau hadir bersama-sama dengan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Tritunggal, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu mencintai kami dari semula sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.